dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Ya, filosofia. Philo artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan. Nah, itu dari situ. Tetapi ada peneliti atau cendekiawan yang lain yang mengatakan bahwa filsafat itu berdasar dari bahasa Arab, gitu. Dari bahasa Arab, falsafah atau filsafah, gitu. Baik. Nah, sudah kita bahas definisi atau ta'rif daripada filsafat dan juga ilmu itu sendiri sudah kita bahas. Nah, sekarang menjadi satu padanan kata, yaitu filsafat ilmu. Ya, filsafat ilmu. Filsafat ilmu tentunya memiliki fokus tersendiri, artinya yang menjadi sandaran atau menjadi tujuan substansi daripada filsafat ilmu tersendiri, yaitu melakukan pembahasan tentang ilmu, ya, yang menjadi dasar atau menjadi objek daripada sasaran dari yang dinamakan filsafat ilmu itu adalah melakukan pembahasan tentang ilmu secara komprehensif, ya, secara komprehensif itu secara meluas, ya. Ilmu itu ditinjau dari berbagai macam sudut pandang, gitu. Nah, itu dari sisi filsafat itu maka dikatakan seperti itu, ya. Sehingga dari pengertian atau ilmu itu sendiri yang tujuannya atau substansinya atau esensinya itu ya sesuai dengan pengertian daripada filsafat itu sendiri, yaitu mendapatkan kecintaan kita akan kebijaksanaan, sehingga kita lebih luas, lebih komprehensif di dalam memandang sesuatu. Makanya ada gium yang mengatakan man zada ilmuhu, ya, barang siapa yang, atau man katsura ilmu, barang siapa yang banyak ilmunya maka ittasa'a sadrah, artinya akan luas dadanya, artinya akan luas kebijaksanaannya. Jadi sehingga memandang sesuatu itu tidak dari satu sudut pandang saja, gitu. Ya kan, seperti angka 6 saja, ya, angka 6. Kalau dari kita sini 6, ya kan. Coba kalau misalnya dari atas, sebutnya apa? 9, kan gitu. Itu makanya yang tabahur ilmunya itu akan luas pemahamannya. Sehingga tidak, kalau zaman konteks kekinian itu enggak langsung memponis kafir, memponis bid'ah dan lain segala macam. Itu yang jadi, makanya ini menjadi standar buat kita. Ya, kenapa kita mendalami atau mempelajari sebuah yang dinamakan filsafat ilmu, sehingga kita di dalam mempelajari disiplin ilmu itu benar-benar komprehensif, benar-benar luas, gitu, benar-benar mendalam, gitu, benar-benar mendalam. Artinya ya secara konteks kita sebagai sebagai santri sebagai santri penjaga Al-Qur'an, ya tentunya itu harus komprehensif, gitu. Kita jangan merasa puas dengan hafalan yang kita miliki, dengan hafalan Al-Qur'an yang kita miliki, gitu. Kita jangan berkutat kepada hanya hafalan yang kita miliki, yang tentunya memang memiliki keistimewaan. Ya, jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Ketika kita hafal Al-Qur'an, itu bukan satu hal yang dianggap remeh, tetapi alangkah lebih baik ya kita sebagai penjaga Al-Qur'an, sebagai penghafal Al-Qur'an,
sebagai hafazatul Quran tentunya diimbangi dengan disiplin-disiplin ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, ya kan? Tentunya jangan merasa puas dengan hafalan kita, gitu. Tentunya harus pemikiran kita, hati kita itu harus dipenuhi dengan cakrawala ilmu Al-Quran. Dan Al-Quran bukan hanya hafalan saja. Al-Quran bisa disampai kita ya kalau kita lebih kaji tentang ulumul Quran, ya kan? Bagaimana ayat nasikh mansukh, ayat am, ayat khas, ayat muhkamah, ayat mutasyabihat, ayat makkiyah, ayat madaniyah, ya kan? Ada ayat hadari, ya, ada ayat safari dan segala macam itu yang sehingga kita lebih komprehensif di dalam memaknai Al-Quran, tidak secara literal, tidak secara terjemah saja, gitu. Kayak gitu. Nah, ini tentunya yang menjadi domain daripada kenapa kita bisa menjadi kebijaksanaan itu sampai dalam diri kita, karena dibungkus dengan yang namanya filsafat ilmu. Nah, tadi fokus daripada filsafat ilmu adalah melakukan pembahasan tentang ilmu, sumber, maraji', metode, manhaj, ya, metode itu manhaj, cara mendapatkan, kemudian alat, ya, kemudian sarana tertentu, ya, sarana tertentu untuk memperoleh apa yang disebut dengan ilmu. Itu ya. Ya, jadi sasaran atau fokus daripada filsafat ilmu itu yaitu melakukan pembahasan tentang ilmu, sumber, ya, metode, manhaj, alat dan sarana tertentu untuk memperoleh apa yang disebut dengan ilmu. Nah, ini dia. Kalau apa tuh di antara rangkaian bicara untuk mencapai dalam tanda petik filsafat ilmu itu ada yang namanya, kalau dalam ketika kita mempelajari satu buah kitab itu kan ada mabadi asyarah ya. Inna mabadi fannin asyarah. Nah, itu yang al-haddu wal maudu'u thumma samarah, kan gitu. Di antaranya itu. Nah, itu akan mengkaji apa sih definisinya, siapa peletak dasarnya, kan gitu. Apa substansinya, apa tujuannya, apa sasarannya, apa faidahnya, gitu. Itu di antaranya. Mengapa ilmu itu harus dikaji dalam pisau analisis filsafat, ya? Makanya kenapa harus dikaji analisis filsafat? Kan kalau filsafat kita tahu kemarin, ya, filsafat itu dalam tanda untuk mendekati pemahaman kita itu berangkat dari pertanyaan, gitu. Berangkat dari pertanyaan. Misalnya contoh ilmu itu apa sih? Ilmu itu apa sih? Apa sih ta'rif ilmu? Apa sih definisi ilmu? Apa pengertian ilmu? Apa tujuannya adanya ilmu? Kan segala macam itu digain. Nah, itu kan domainnya filsafat. Yang kemarin pada pertemuan yang lalu kan sudah kita bahas bagaimana filosofinya Nabi Ibrahim, ya kan? Ketika proses pencarian Tuhan, pencarian Allah, ya, sampai melihat bintang, sampai melihat bulan, sampai melihat matahari. Dia yakini bahwa itu semua adalah Allah, adalah Tuhan. Ternyata kan tidak sama sekali. Kemudian lagi melihat fenomena gejala sosial yang terjadi ketika zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana umat ketika itu menyembah berhala. Kemudian bagaimana untuk mempertanyakan, kok kenapa ini umatnya ketika itu menyembah berhala? Itu menyembah berhala. Kenapa menyembah berhala?
Itu sedangkan berhala kan la yadurru wala nafa. Itu enggak ada madarat, enggak bisa memberikan madarat, enggak bisa memberikan manfaat. Kok kenapa disembah? Kok kenapa ya anda sehingga sampai terjadi semua berhala-berhala dihancurin, disisain berhala yang besar, dan kapaknya ditaruh di ininya, di pundaknya, di sini pundaknya berhala, sehingga dan dikisahkan dalam Al-Qur'an. Nah, itu dia diantaranya, ya. Ini bisa. Jadi dengan menganalisis ilmu itu dengan kacamata filsafat. Itu. Disingkat-singkat saja. Nah, menurut pemikir Louis Katsob mengatakan bahwa objek kajian filsafat itu meliputi segala pengetahuan yang mampu dan ingin diketahui manusia secara tuntas. Artinya, filsafat itu tidak hanya mengkaji objek-objek yang dikaji ilmu, tapi juga akan mengkaji sesuatu bagaimana ruang lingkup kajian filsafat mendalaminya. Dalam artian apa? Jadi kalau menurut peneliti atau pemikir ilmuwan seorang cendekia Louis Katsob itu filsafat ilmu itu enggak hanya mencakup bagaimana keluasan kerangka berpikir kita dalam memahami sebuah ilmu itu sendiri, sebuah pengetahuan itu sendiri, tapi lebih luas lagi, yaitu lebih luas lagi. Itu yang dikatakan oleh Louis Katsob gitu. Itu diantaranya ya. Makanya jadi walhasil domain atau wilayah kajian daripada filsafat ilmu itu bukan hanya soal sains, bukan hanya pengetahuan saja, ya, melainkan bagaimana kita menjadi pijakan berpikir, ya, atau paradigma berpikir secara empiris, ya, paradigma berpikir secara empiris dengan logika inklusi. Bahasa kuliah udah bahasa begitu tuh, ya. Bahasa begitu. Nah, kita harus paham, harus ngerti. Ya, walhasil kita, ya, tentunya konklusinya atau natijah atau kesimpulannya itu, ya. Jadi sebelum bahasanya begini, yang dimaksud dengan filsafat ilmu. Jadi sebelum kita ngaji itu, pikiran kita, otak kita itu didahului dengan aneka macam pertanyaan, gitu. Aneka macam pertanyaan dengan bahan yang akan dikaji tersebut. Kan kemarin sudah waktu kita pertemuan awal kan sudah bahas. Ya, misalnya itu sebuah motor. Motor itu apa sih? Kan gitu. Motor itu apa? Motor itu terdiri dari apa? Kemudian apa sih kegunaannya motor? Apa sih manfaatnya motor? Apa sih mafsadatnya motor? Kan gitu. Ya enggak? Nah, itu sebelum kita belajar motor tuh, dalam arti ini supaya paham. Sebelum kita belajar motor teh, kita udah ngerti, oh, definisi motor tuh seperti itu, gitu. Oh, motor teh definisinya itu motor kendaraan roda 2, gitu, yang memiliki mesin dan bahan bakarnya bensin, memiliki dua ban. Nah, itu semua kan definisinya seperti itu. Apa sih kegunaannya? Oh, kegunaannya bisa memperpendek jarak,
Kalau misalnya kita ke Dengklok, kalau jalan kaki menempuh misalnya 30 menit dengan atau 1 jam, dengan kita mengendarai motor bisa ditempuh dengan 15 menit atau 20 menit ke Dengklok. Kan gitu. Itu kan kita. Nah, sebelum kita belajar motor kita udah paham. Nah, itu domainnya filsafat. Gitu maksudnya. Nah, sebelum kita mempelajari Al-Qur'an, apa sih Al-Qur'an itu sendiri? Gitu. Itu maksudnya. Sebelum kita mempelajari ilmu, mempelajari hal-hal yang lain, disiplin-disiplin ilmu yang lain, apa sih? Seperti hanya kan, makanya ketika kita mulai pembelajaran ini kan sudah diawali dengan kisah pencariannya Nabi Ibrahim, gitu. Itu diantaranya. Berjanji apa tuh? Itu ya, ngaji, diselingi ngaji kitab apa? Tahafuzul falasifah. Insyaallah nanti kalau ini ya apa teh? Abahnya sibuk bikin laporan sama bikin coding. Saya juga bikin coding ya.